wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Ayu Lestari dengan nomor NPM terakhir 0035. Dan saya Diah Lailatul Nikmah, NPM terakhir 0002. Kembali lagi dengan kita pada wawancara siang hari ini dengan topik dampak gadget terhadap pola tidur dan prestasi belajar pada anak. Dan kita mengambil judul ketergantungan anak terhadap gadget. Untuk narasumbernya sendiri kita mengambil dari salah satu mahasiswa tingkat 4, yaitu Mbak Savana dari UKM Teater Adab. Halo pemirsa, jadi kembali lagi dengan kami. Di sini kami sudah bersama dengan narasumber dari UKM Teater Adab. Sebelumnya bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Savana Nurama Zakia dari UKM Teater Adab. Di sini kami ada beberapa pertanyaan untuk Mbaknya. Yang pertama yaitu istilah-istilah baru atau singkatan apa saja yang paling dominan muncul di media sosial dan sejauh mana hal tersebut mempengaruhi pemahaman terhadap kaidah bahasa. Baik, untuk istilah atau bahasa gaul yang sering saya jumpai terkadang kalau membuka sosial media itu seperti bucin, cegil, red flag, gaping, seperti itu Mbak. Dan kalau dikaitkan dengan kaidah kebahasaan, hal tersebut tentunya sedikit menyimpang ya, karena kalau kaidah kebahasaan itu dikaitkan dengan kebakuan suatu bahasa itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kebiasaan menulis secara santai di media sosial berdampak negatif terhadap kemampuan menyusun teks formal seperti tugas akademik atau surat lamaran pekerjaan? Baik, menurut saya iya, sangat berpengaruh negatif. Karena apa? Karena dengan kita terbiasa menulis santai itu terlepas dari kita memperhatikan kaidah kebahasaan. Padahal untuk menulis secara formal ataupun seperti surat lamaran pekerjaan, kita harus membiasakan diri dan belajar untuk menulis secara benar, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan nomor 3, faktor-faktor apa yang menjadi penyebab utama tingkatnya frekuensi kesalahan ejaan dan tata bahasa pada pengunggahan media sosial generasi Z? Baik, untuk faktor penyebab tingginya kesalahan ejaan itu tentunya ada pada diri kita sendiri, yaitu kurangnya perhatian tentang pentingnya untuk mempertimbangkan kaidah kebahasaan. Karena adanya kaidah kebahasaan itu sebagai acuan atau pedoman dalam berbahasa di Indonesia, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan nomor 4, fenomena bahasa gaul dan singkatan seperti woles, sabi, baper sering muncul di feed generasi Z. Menurut Anda, apakah ini memperkaya atau justru merusak kaidah bahasa dan berikan penguatannya? Baik, untuk memperkaya, disebut memperkaya itu jawabannya iya. Karena apa? Karena seiring berjalannya zaman, perkembangan sebuah bahasa itu juga penting ya. Jadi ada bahasa-bahasa yang baru itu bagus. Akan tetapi kalau kita membiasakan seperti itu terus, itu tidak baik karena adanya kaidah kebahasaan tadi sebagai acuan. Jadi kita paling tidak harus seimbang untuk menjalani keduanya. Baik, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari rekan saya. Yang nomor 5, langkah sederhana apa yang bisa dilakukan pengguna sehari-hari terhindar dari kesalahan ejaan dan tata bahasa di sosial media? Baik, untuk langkah sehari-hari tentunya kita harus berlatih dan agar kita terampil dalam menulis dan memperhatikan kesalahan ejaan itu sendiri. Jadi harus banyak berlatih ya. Gitu. Dan selanjutnya yang nomor 6, apakah konten video singkat seperti TikTok, Reels IG itu mendorong pengguna untuk mengabaikan kaidah penulis demi durasi yang terbatas? Kalau dibilang mendorong untuk mengabaikan itu tidak ya, karena adanya TikTok atau platform media sosial seperti itu sebenarnya mendukung. Akan tetapi kembali lagi, akan lebih baik kalau konten-konten yang ada di dalamnya itu berkaitan dengan pentingnya atau mengedukasi tentang kaidah kebahasaan. Dan yang ketujuh, apakah tren caption minimalis tanpa tanda baca huruf kapital di IG dan TikTok merupakan bentuk kreativitas atau tanda kemalasan berbahasa? Kalau dikatakan kreativitas bisa saja, tapi kalau dikatakan malas kurang tepat ya. Sebenarnya adanya tanda baca itu sangat mempengaruhi makna sebuah kalimat atau informasi yang kita berikan. Jadi kalau
kita menggunakan tanda baca itu akan lebih baik agar pembaca yang ada di sosial media itu lebih memahami apa yang ingin kita sampaikan. Yang terakhir nomor 8, menurut Anda apakah fenomena ini, kesalahan atau ketidaktepatan berbahasa di media sosial merupakan hal yang wajar sebagai bagian dari perkembangan zaman atau justru mengkhawatirkan? Menurut saya tidak bisa diwajarkan, akan tetapi kembali lagi seiring perkembangan zaman, adanya perkembangan sebuah bahasa itu merupakan hal yang biasa ya, dimanapun, di negara manapun juga seperti itu. Akan tetapi kalau kita mengesampingkan atau kita tidak menganggap penting adanya kaidah kebahasaan, itu juga keliru. Jadi lebih baik kita menyeimbangkan kedua hal tersebut. Kita boleh dalam bersosial media menggunakan bahasa atau istilah gaul, akan tetapi alangkah lebih baiknya ketika kita kaitkan dengan kaidah kebahasaan. Begitu, Mbak. Ya, terima kasih banyak, jawaban yang sangat luar biasa. Baik, terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk jawaban yang sangat luar biasa ini. Mungkin nanti kita akan menyambung lagi tentang pembahasan ini. Baik. Oke, baik pemirsa, itu tadi adalah jawaban dari narasumber kita. Untuk kesimpulannya bisa disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan tentang materi yang kita tanya jawab tadi. Kesimpulannya yaitu judul ini dipilih karena mencerminkan realitas penggunaan bahasa Indonesia oleh generasi Z di media sosial yang sering menyimpang dari kaidah bahasa yang benar. Topik ini penting dikaji untuk memahami dampak digitalisasi terhadap kemampuan berbahasa, serta mencari solusi atas meningkatnya kesalahan berbahasa di era modern. Terima kasih, itu tadi adalah kesimpulan dari materi kita. Baik, jika ada kurang lebihnya dari kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.